Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sedikit pengetahuan tentang pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis statistik, yaitu UJT atau t-test. Nah, apabila sebuah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, sudah jelas sebuah hipotesis itu wajib ada. Yang selanjutnya, hipotesis tersebut diuji kebenarannya. Dalam pengujian sebuah hipotesis, tentunya harus menggunakan analisis statistik yang tepat. Supaya apa? Supaya hasil yang diperoleh juga tepat. Nah, pada kesempatan ini saya sharing tentang pengujian hipotesis dengan menggunakan UJT, dan UJT yang dibahas pada kesempatan ini adalah UJT satu pihak atau one sample t-test. Yang untuk video selanjutnya juga akan saya sharingkan tentang UJT dua pihak atau two sample t-test. Nah, untuk klasifikasi UJT itu sendiri dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama untuk satu sampel, di mana satu sampel itu bisa dilihat dari pihak kanan atau dilihat dari pihak kiri. Kemudian, untuk yang dua sampel itu bisa jadi kedua sampel tersebut berhubungan atau dependen. Kemudian, bisa juga dia saling terpisah antara dua sampel tersebut atau bisa dikatakan dengan independen. Jadi, nanti bisa dikatakan dengan UJT di sini yang berhubungan nih paired sample t-test. Kalau dia yang terpisah atau independen t-test. T-test independen. Jadi di sini yang dibahas pada kesempatan ini yaitu tentang UJT satu sampel terlebih dahulu. Nah, tentunya dalam penggunaan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesisnya ada syarat-syarat dari penggunaannya. Jadi di sini ada syarat penggunaan UJT. Yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Kemudian, ragam populasi diasumsikan sama atau homogen. Dan yang ketiga, jika data dalam bentuk ordinal, maka terlebih dahulu data tersebut dirubah ke dalam bentuk interval. Ini syarat cukup yang diperlukan atau syarat perlu dalam menggunakan UJT. Dalam penggunaan UJT satu pihak atau one sample t-test, maka ragam di sini tidak perlu diujikan karena sampelnya yaitu cuma satu. Jadi cukup data berdistribusi normal dan data dalam bentuk interval. Namun apabila sudah dua kelompok atau dua sampel, maka uji homogenitas atau ragam ini wajib diujikan. Nah, di sini kita juga akan mendiskusikan terlebih dahulu sebelum kita langsung nantinya mendiskusikan tentang contoh dari penggunaan UJT satu pihak dari pihak kanan maupun pihak kiri. Kita juga harus tahu apa kegunaan dari UJT tersebut. Yang pertama, UJT adalah alat analisis data untuk menguji satu sampel atau dua sampel. Kemudian, yang kita bandingkan adalah membandingkan dua rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan dari dua rata-rata tersebut perbedaan nyata atau karena sebuah kebetulan. Namun demikian, untuk penggunaan UJT pada satu sampel, dua rata-rata yang dibandingkan adalah mean sampel dan mean populasi.
Karena di sini kalau dia cuma satu sampel, tentunya rata-rata dari satu sampel ya satu, kemudian rata-rata satu lagi adalah rata-rata dari populasi itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung mendiskusikan formula, hipotesis, dan contoh kasus dari uji pihak kanan terlebih dahulu. Nah, di sini dalam pengujian hipotesis tersebut, terlebih dahulu kita merumuskan dulu hipotesis. Secara simbolik, ini hipotesis statistik untuk uji pihak kanan adalah untuk H0 hipotesis nihilnya mu sama dengan mu0. Kemudian HA-nya atau hipotesis alternatif mu lebih dari mu0. Sedangkan formula yang digunakan untuk menghitung nilai T adalah sebagai berikut di sini. Ini adalah kita cari T hitung. Jadi X bar kurang mu, ini mu0 ya, kurang mu0 per simpangan baku dan dibagi lagi dengan akar dari N. Untuk keterangan dari formula di atas, di mana T itu adalah koefisien dari T atau nilai dari T hitung sendiri. Kemudian X bar adalah rata-rata sampel, sedangkan mu0 merupakan rata-rata dari populasi. S adalah standar deviasi sampel atau simpangan baku, dan N adalah banyak sampel. Jadi, bagaimana dikatakan dengan mean populasi? Misalnya kasusnya di sekolah. Berarti kita di sini melakukan penelitian pada satu kelas, di mana rata-rata dari satu kelas itu dari sampel penelitian kita itu sebagai rata-rata X bar tadi, sedangkan rata-rata dari populasi itu bisa kita ambil adalah nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Atau bisa saja kita memberikan tes secara keseluruhan populasi yang menjadi objek penelitian kita. Misalnya kita meneliti di kelas 12 SMA. Berarti semua kelas 12 itu diberikan tes sehingga diperoleh rata-rata populasi, dan rata-rata sampel merupakan rata-rata dari kelas yang menjadi sampel penelitian kita. Begitu juga untuk kasus lain, misalnya dalam bentuk motivasi atau lainnya, itu sama saja. Nah, kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel, yaitu T tabel 1 kurang alfa. Atau bisa kita tulis seperti ini. Berarti kalau misalnya ada 1 kurang alfa, ada indeks seperti ini, itu namanya tabel. Dengan DK-nya, derajat kebebasannya adalah N kurang 1, dan alfa merupakan taraf signifikansinya atau signifikan. Alfa di sini bisa kita menggunakan 0,01 artinya 1% atau 0,05 yaitu 5%. Apa perbedaan dari 0,01 dengan 0,05 tersebut? Apabila kita menggunakan alfa 0,01 itu artinya 99% tingkat kebenaran dari hasil penelitian kita itu sudah tepat. Jadi bisa jadi biasnya jika terjadi yaitu 1%, dan apabila 5% yang kita gunakan berarti 95% dari hasil analisis data statistika itu sudah tepat, dan 5% bisa dikatakan apakah ada terjadi bias ataupun tidak. Nah, sekarang biar lebih bisa dipahami dengan baik, langsung kita diskusikan sebuah contoh kasus yang menggunakan uji one sample t-test untuk pihak kanan. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan menyuntik semacam hormon tertentu kepada ayam akan menambah berat rata-rata telur dengan rata-rata 4,5 gram. Sampel ACN terdiri dari 31 butir telur dari ayam yang telah diberi suntikan hormon tersebut memberi rata-rata berat 4,9 gram dan simpangan baku 0,8 gram. Cukup beralasankah untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat telur paling sedikit 4,5 gram pada taraf nyata 5. Nah, di sini untuk kasus di sini langsung saja bahwa sudah diketahui rata-rata
Ini untuk rata-rata populasi berarti 4,5 gram. Ayam menambah berat badan telurnya 4,5 gram. Di sini berarti ada sebuah penelitian ingin memberikan hormon tertentu kepada ayam untuk meningkatkan telurnya, artinya supaya lebih berat. Yang dulunya 4,5 gram berarti tujuannya, ini tujuan positif. Artinya berat telur itu menjadi lebih berat. Nah, berarti kalau dia yang akan kita lihat adalah pihak yang kita lihat secara nilai positif, berarti yang kita lihat dari pihak kanan. Dan di sini satu sampelnya, artinya kelompok sampelnya cuma satu. Nah, di sini rata-rata sampel populasinya sudah ada 4,5 gram. Untuk kasus di sini kita tidak mendiskusikan lagi bagaimana mencari rata-rata, bagaimana mencari simpangan baku, itu sudah ada di penjelasan video-video sebelumnya. Artinya mencari rata-rata itu ada rumusnya, mencari simpangan baku juga ada rumusnya. Karena di sini kita fokusnya bagaimana cara menganalisis menggunakan UJT pihak kanannya. Nah, sampel acak, di sini sampelnya berarti N-nya itu terdiri dari 31 butir telur. Tentunya dari ayam yang telah diberi suntikan hormon. Tentunya 31 butir telur itu dari 30 ayam. Karena tidak mungkin sebuah ayam yang diteliti dengan 31 butir telurnya. Jadinya di sini N berarti 31. Kemudian setelah diberi suntikan hormon tersebut, ayam tersebut rata-rata berat telurnya menjadi 4,9 gram. Artinya lebih dari rata-rata populasi tadi 4,5 gram. Dan simpangan bakunya adalah 0,8 gram. Meskipun di sini kita sudah bisa lihat bahwa rata-rata populasinya lebih kecil dibandingkan dengan sampel, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dengan menyuntik hormon tersebut dapat menambahkan berat telur ayam tersebut. Yang diperlukan adalah untuk menjawab apakah benar hormon itu dapat membantu dalam penambahan berat telur tersebut, maka kita lakukan uji statistik atau analisis statistiknya. Maka di sini pertanyaannya, cukup beralasankah untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat telur paling sedikit 4,5 gram pada taraf nyata 5%. Nah, disinilah perhitungannya. Terlebih dahulu kita membuat hipotesis dari penelitian tersebut. Di sini H0 μ sama dengan 4,5, berarti tidak terdapat penambahan rata-rata berat telur ayam setelah disuntik dengan hormon tertentu. Artinya tidak ada efek apapun terhadap bertambah beratnya telur tersebut. Kemudian ya HA, inilah hipotesis peneliti, μ lebih dari 4,5, terdapat penambahan rata-rata berat telur ayam setelah disuntik dengan hormon tertentu. Jadi yang mau dibuktikan oleh si peneliti itu apakah ada efek dari penyuntikan hormon tersebut dengan rata-rata berat telur. Inilah yang dikatakan dengan hipotesis si peneliti tadi, hipotesis alternatif. Nah, terlebih dahulu kita menentukan T hitung. Boleh juga kita menentukan T tabel terlebih dahulu. Karena yang kita bandingkan di sini adalah antara T hitung dengan T tabel. Karena di sini kita masih mendiskusikan uji T pihak kanan secara manual. Artinya belum kita menganalisis menggunakan aplikasi SPSS. Karena selanjutnya kita juga akan mendiskusikan bagaimana menganalisis uji T ini dengan menggunakan aplikasi SPSS yang akan kita diskusikan sharing pada video selanjutnya. Nah, di sini diketahui X-bar-nya adalah 4,9 rata-rata sampel, kemudian simpangan baku sampel adalah 0,8 dan banyak sampelnya 31 dan μ 0-nya adalah 4,5 gram, artinya rata-rata populasi. Kita substitusikan ke formula uji T pihak kanan, X bar kurang μ 0 per S per akar N. Sama dengan di sini disubstitusikan aja, 4,9 kurang 4,5 didapat 0,4.
Kemudian di sini simpangan bakunya diper dengan akar 31, diperolehlah hasilnya akar 31 itu 5,57. 0,4 dibagi dengan 0,14 itu dari 0,8 dibagi dengan 5,57 diperolehlah nilai 2,86. Jadi kita sudah memperoleh nilai T hitung di sini adalah 2,86. Selanjutnya adalah menentukan T-tabel. T-tabel tadi kita tentukan adalah sama juga dengan T1 kurang alfa dengan DK N kurang 1. Berarti di sini tadi taraf signifikansi di soal tadi adalah 5%. Berarti 1 dikurang 0,05, ini artinya 5%. Diperolehlah dengan 0,95. Dan DK karena N-nya tadi ada 31, berarti 31 dikurang 1 adalah 30. Kemudian kita lihat di tabel T, diperoleh nilai 1,70. Di sini bisa kita lihat tabelnya, tabel T, bahwa tadi 0,95 diperoleh dari 1 kurang 0,05, artinya kita peroleh T-nya 0,95. Kemudian N-nya dari 31 dikurang 1 ada 30, sehingga diperolehlah di sini 1,70. Nah, kalau misalnya di sini kan cuma 30, 40, 60, 120 hingga tak hingga. Berarti yang selanjutnya berdasarkan nilai N-nya itu misalnya 31, berarti 31 itu lebih mendekati dengan 30. Berarti yang kita ambillah 30 ini cara melihat tabelnya. Nah, jadi di sini cara memperoleh nilai T tabel tadi. Jadi T tabelnya diperolehlah 1,70. Sedangkan T hitungnya diperoleh yaitu 2,86. Nah, baru kita tarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh T hitung tadi lebih dari T tabel, yaitu 2,86 lebih dari 1,70, sehingga H0 ditolak atau HA diterima. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan rata-rata berat telur ayam setelah disuntik dengan hormon tertentu. Berarti, di sini ada efeknya dari penyuntikan hormon tersebut terhadap berat telur tersebut. Jadi, penarikan kesimpulan itu sangat dipengaruhi tadi atau kita lihat pada kriteria pengujian. Artinya di sini, tolak H0 jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel. Berarti kalau T hitung lebih dari atau sama dengan, maka H0-nya ditolak. Artinya ketika H0 ditolak, berarti HA-nya yang diterima. Berarti HA-nya tadi kita menuliskan kembali HA-nya, yaitu terdapat penambahan berat telur ayam setelah disuntik dengan hormon tertentu. Nah, untuk uji pihak kiri, ini sama dengan uji pihak kanan, namun yang kita lihat di pihak kiri ini adalah dari sisi negatif. Kalau tadi pihak kanan lebih dari, sedangkan di pihak kiri kurang dari. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai T sebagai berikut juga sama seperti pihak kanan tadi rumus T-nya, namun kriteria pengujiannya saja yang berbeda. Tolak H0 jika T hitung kurang dari sama dengan, kebalikan yang tadi, dari negatif T1 kurang alfa, atau T hitung kurang dari sama dengan negatif T tabel, dengan DK N kurang 1, derajat kebebasan, dan alfa merupakan taraf signifikansinya. Di sini ada contoh kasusnya. Akhir-akhir ini masyarakat mengeluh dan mengatakan bahwa isi bersih makanan A dalam kaleng tidak sesuai yang tertulis pada etiketnya sebesar 5 on. Untuk membuktikan hal ini, telah diteliti 23 kaleng makanan A secara acak dan diperoleh rata-rata 4,9 on dan simpangan baku 0,2 ons. Coba analisis apa yang dapat dikatakan tentang keluhan masyarakat tersebut pada taraf nyata 5%. Berarti kasus di sini adalah yang kita lihat dari kasus sisi negatif. Berarti dan kelompoknya adalah satu. Artinya satu sampel, satu kelompok sampel. Jadi digunakanlah uji T pihak kiri. Karena yang kita mau lihatnya adalah dari sisi negatif. Sedangkan uji T pihak kanan yang kita lihat adalah dari sisi positif. Nah, jadi ketika kita menganalisis statistik ini, kejujuran itu sangat penting.
Artinya, seperti kasus yang tadi bahwa dengan menyuntik hormon tertentu dapat menambah berat telur ayam tadi. Jadi ini bisa digunakan oleh misalnya kasus inilah peternakan, maka bisa digunakan oleh orang peternakan yang di sini untuk memberikan hormon tersebut untuk meningkatkan berat telur. Jadi kalau ini tidak tepat, artinya ada terjadi kebohongan dalam analisis data ini sangat membuat resiko besar pada pihak-pihak lainnya. Maka bagi peneliti tersebut, kejujuran adalah nilai mutlak, artinya harga mati. Artinya kita betul-betul harus jujur dengan apa yang kita peroleh dari sebuah penelitian kita. Tidak mesti HA itu harus diterima, bisa jadi H0 diterima, berarti H0 diterima itu tidak memberi efek apapun. Ya, kita sampaikan penyebab dia tidak memberi efek. Jadi yang kita utarakan itu penyebab-penyebabnya. Bukan berarti ketika H0 diterima, ditolaknya HA, gagal sebuah penelitian. Tidak. Bahwa apabila sebuah penelitian telah kita lakukan, itu bukan berarti gagal, kita menyatakan kalau memang hipotesis kita tertolak, berarti kita menyatakan penyebab-penyebab dia tertolak. Mungkin sampel yang kita ambil tidak mewakili representatif atau hal lainnya, lingkungannya tidak mendukung, sehingga peneliti-peneliti yang selanjutnya menjadi sebuah pengetahuan awal dari penelitian kita sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi pada peneliti selanjutnya. Jadi setiap apa yang kita lakukan dari sebuah penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti-peneliti yang selanjutnya yang mungkin beririsan dengan penelitian kita. Nah, jadi untuk kasus yang uji pihak kiri tadi, di sini bahwa masyarakat mengeluh sebuah makanan A, di mana makanan A itu tertulis beratnya atau pada etiketnya 5 on, tapi kenyataannya itu enggak segitu. Nah, masih dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi masyarakat. Maka dibuktikanlah, telah diteliti 23 kaleng, ternyata betul 4,9 on, artinya tidak 5 on. Dan simpangan bakunya 0,2 on. Nah, di sini seperti sebelumnya disampaikan bahwa ketika kita peroleh 4,9 on bukan berarti langsung menjas, oh betul keluhan masyarakat. Tidak. Kita harus analisis dulu, benarkah atau tidak secara statistiknya. Artinya 4,59 on itu kan baru dari 23 sampel yang diteliti. Nah, berarti kita substitusikan lagi dengan rumus sebelumnya tadi. Kita cari T hitung dan kemudian kita cari T tabel dan kita bandingkan antara T hitung dengan T tabelnya, negatif T tabel. Apakah H0-nya diterima atau HA-nya yang diterima. Untuk kasus yang nomor 2 ini, karena prosesnya sama dengan uji pihak kanan, cuma kriterianya saja yang beda, maka ini boleh dicoba sebagai latihan. Jika nanti memang kurang jelas atau bisa dipahami, boleh ditanyakan atau dikomen pada di bawah videonya. Nah, gitu. Di komen ditanyakan kembali di bagian yang tidak dimengertinya. Nah, jadi pada kesempatan ini yang sudah dibahas adalah one sample t-test, maka pada video selanjutnya kita akan juga mendiskusikan two sample t-test. Artinya, di sini yang sudah kita bahas ini betul-betul kasusnya memang tidak tadi bukan pada pendidikan, artinya semua kasus bisa digunakan dengan syarat-syarat dan kriteria yang telah disampaikan sebelumnya. Jika pada pendidikan ada digunakan, pada sosial dan lainnya, semuanya dapat digunakan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan dari penggunaan uji T tersebut. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.